Sejarah berdirinya Honda. Kita semua tahu jika Honda adalah salah satu produsen otomotif terbesar di dunia, terutama kendaraan roda 2 dan roda 4. Honda juga salah satu tim pabrikan yang mengikuti ajang balap terbesar di dunia, yaitu MotoGP dan Formula One. Di balik kesuksesan Honda yang sekarang, ternyata Soichiro Honda, sang pendiri Honda, tidak pernah mengikuti pendidikan formal loh. Wow! Soichiro Honda lahir di Hamamatsu, Shizuoka, Jepang. Honda menghabiskan masa kecilnya membantu ayahnya dalam bisnis reparasi sepeda. Pada saat umur 15 tahun, tanpa pendidikan formal, Honda pindah ke Tokyo untuk mencari kerja. Dia bekerja magang di sebuah bengkel pada tahun 1922. Dan setelah mempertimbangkan pekerjaannya, ia tetap bekerja di sana selama 6 tahun lagi sebelum kembali ke kampung halamannya untuk memulai usaha reparasi mobil pada tahun 1928. Honda sangat menyukai balapan otomotif. Dia bahkan menciptakan rekor kecepatannya sendiri pada tahun 1936. Namun, dia kemudian mengalami cedera pada sebuah kecelakaan yang parah. Tulangnya patah, termasuk di kedua pergelangan tangannya. Dia berhasil dibujuk istrinya untuk berhenti membalap. Honda lalu berkonsentrasi pada usahanya. Pada tahun 1937, Honda mendirikan perusahaan Tokai Seiki untuk memproduksi ring piston untuk Toyota. Namun nahas, salah satu pabriknya dibom saat Perang Dunia Kedua, dan yang lainnya hancur karena gempa bumi. Dia lalu menjual suku cadang dan mesin yang dapat diselamatkan ke Toyota dan menggunakan dana tersebut untuk memulai Honda Technical Research Institute pada tahun 1946. Honda lalu memulai riset mengenai pengembangan sepeda bermotor yang digerakkan mesin, dan itulah cikal bakal produksi massal Honda. Sampai akhirnya dia mendirikan Honda Motor Company pada tanggal 24 September 1948. Pada tahun 1949, produk pertama Honda diluncurkan. Sepeda motor ini sepenuhnya dirancang dan dikembangkan oleh Honda. Sepeda motor tersebut diberi nama Dream D-Type Motorcycle. Dream D-Type dianggap oleh Honda sebagai sepeda motor revolusioner karena dirancang untuk menghilangkan operasi kopling manual. Semakin berkembang, pada bulan Oktober 1951, Honda memperkenalkan Dream E-Type yang merupakan sepeda motor 4 langkah atau 4 tak pertama perusahaan. Dream E-Type diterima dengan baik di pasar dan Honda memiliki momentum positif. Ingin memanfaatkan momentum sebaik mungkin, Honda meluncurkan sepeda motor baru tahun 1952, Cup F-Type. Sepeda motor ini bentuknya kecil dan ringan, ditenagai oleh mesin 2 tak 50 cc dan dikenal dapat dikendarai oleh wanita maupun pria. Pada Januari tahun 1954, Honda meluncurkan Juno K-Type yang disebut-sebut sebagai skuter matic tercanggih pada saat itu. Pada tahun 1955, Honda menjadi merek sepeda motor terbesar di Jepang. 4 tahun kemudian, pada tanggal 11 Juni 1959, Honda mulai mendirikan pabrik di Amerika Serikat, yaitu American Honda Motor, didirikan di Los Angeles, California. Mobil pertama Honda memulai debut di 9th Japan National Auto Show pada bulan Oktober 1962. Mobil yang dipamerkan adalah truk mini T360, mobil sport S360, dan mobil sport S500. Honda kemudian memulai debut pertama kali di Formula One tahun 1964. Namun, kisah Honda di Formula One tidak melulu manis. Mereka tak mampu berbuat banyak sebagai tim pabrikan. Butuh 1 musim untuk pabrikan Jepang itu menorehkan kemenangan perdananya di GP Meksiko tahun 1965, di mana Ricky Ginter berhasil membawa Honda RA272 melintasi garis finish pertama di sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez. Setelah itu, Honda F1 merekrut 4 kali juara Grand Prix 500cc dan juara Formula One musim 1964, John Surtees, sebagai ujung tombak tim Honda musim 1967. Dan menorehkan 1 kemenangan di GP Italia. Namun, Honda meninggalkan F1 setelah kecelakaan fatal yang dialami John Schlesser di GP Prancis 1968 dan fokus ekspansi ke pasar Amerika. Sampai pada tahun 1973, Honda memperkenalkan mobil legendaris mereka, Civic, di Amerika Serikat. Mobil ini mendapat sambutan positif karena bahan bakarnya yang lebih irit dibandingkan mobil-mobil Amerika yang ada pada saat itu. Civic adalah mobil sempurna di tahun 1970-an, 10 generasi dan 24 penjualan, kemudian Civic tetap relevan dan populer seperti sebelumnya. Soichiro Honda kemudian pensiun pada tahun 1973. Ia menyerahkan pimpinannya pada Kiyoshi Kawashima
Namun, Honda tetap menjadi pengamat yang sangat bersemangat dari perusahaannya, sampai dia meninggal pada tahun 1991 di usia 84 tahun akibat penyakit liver. Walaupun Honda pensiun, nyatanya Honda terus berkembang. Pada tahun 1995, Honda mulai memasuki ajang balap MotoGP. Sejak saat itu, pabrikan asal Jepang ini langsung menjelma menjadi kekuatan menakutkan dan merupakan salah satu tim tersukses sepanjang sejarah MotoGP, bersama dengan pembalap-pembalap beken seperti Mick Doohan, Nicky Hayden, Alex Barros, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez. Honda meraih segudang prestasi. Butuh waktu 30 tahun bagi Honda untuk kembali ke F1 sebagai tim pabrikan, tepatnya pada tahun 1999. Untuk menangani proyek ini, Honda merekrut desainer kondang Harvey Postlethwaite sebagai technical director dan Jos Verstappen sebagai pembalap tes. Oh iya, Jos Verstappen adalah ayah dari Max Verstappen, juara dunia F1 tahun 2021. Pada tahun 2015, Honda sukses memproduksi pesawat jet bernama Honda Jet yang mampu menampung hingga 6 penumpang. Honda Jet ini memiliki kecepatan jelajah 778 km per jam dengan kemampuan jelajah sejauh 2.593 km. Hingga sekarang, produk Honda tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Berawal dari menjadi tukang reparasi sepeda, Soichiro Honda menjadi orang yang sangat sukses, yang dibarengi dengan kerja keras tentunya. Sampai di sini dulu ya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Stay safe and have a nice day.